Shalom ibu-ibu, puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Saya ucapkan juga selamat tahun baru ya kepada ibu-ibu pada malam hari ini. Kita bersyukur, kalau bisa boleh enggak rambut sorotnya saya ini? Beneran. Kalau rambut dari sini enggak apa-apa, tapi kalau ke depan saya agak susah. Ya, matikan aja, boleh enggak? Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Walaupun semuanya ya tetap lama ya, seperti lama. Ibu-ibu, tetapi kita bersyukur tentunya tantangannya itu bukan semakin berkurang, pasti semakin tambah, semakin banyak ya tantangan yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa tatkala kita benar-benar kehadiran Tuhan kita utamakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bukan masalahnya terus enggak ada, ya tetap ada, mungkin semakin banyak. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, lebih lagi Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita jalan keluar yang luar biasa di dalam kita menghadapi hidup ini. Firman Allah pada malam hari ini, sore hari ini tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita, bukan opsi, bukan pilihan. Tetapi kehadiran Tuhan itulah yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Musa. Itu adalah pernyataan dari Musa di dalam kehidupannya. Tatkala dia membawa orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Banyak hal yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi kita lihat Musa menjadi orang yang benar-benar berdiri untuk bangsa Israel, berdiri di hadapan Tuhan. Dia memintakan ampun untuk orang Israel yang dikatakan firman Tuhan itu orang Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala, bandel. Dan bukankah kita seperti orang Israel kadangkala ya, agak bandel di hadapan Tuhan, keras kepala, agak kurang mau dibentuk oleh Tuhan, bukan mau dibentuk loh, agak kurang mau dibentuk oleh Tuhan, semaunya sendiri, sakarepe dewe, wis enggak tahu ngomongnya genah apa enggak ya, ini bahasa Jawanya. Semaunya sendiri, seenaknya kita. Saya kadangkala kalau ada orang tua yang pegang anak, terus anaknya enggak mau, aku mau berangkat sendiri, aku mau jalan sendiri, padahal dia lo enggak bisa ngapa-ngapain, tanpa papanya, tanpa mamanya, tanpa orang tuanya. Tapi enggak, aku enggak mau pegang, aku mau jalan sendiri. Kadang-kadang saya gini, kayaknya aku seperti itu deh di hadapan Tuhan ya. Yang maunya sendiri, padahal Tuhan atur, Tuhan pegang, Tuhan tuntun ke jalannya yang enak, ke jalannya yang bukan enggak ada masalah sih. Tapi Tuhan tuntun ke jalan yang benar. Kadang-kala kita seperti anak kecil yang enggak, aku mau jalan sendiri, aku mau lari sendiri, aku mau sendiri, aku enggak mau dipegang. Dilihat pun enggak, aku enggak mau dilihat. Duh, kadang-kala gitu tuh. Bukan enggak mau diikuti toh sama orang tua, kadang enggak mau, aku mau jalan sendiri. Ojo dilihat loh Ma, Pak ya, aku mau jalan sendiri. Lah kadang-kala kita seperti itu di hadapan Tuhan. Tapi mari pada malam hari ini biarlah kita seperti Musa yang ingin supaya Tuhan senantiasa berada di dalam kehidupannya, di jalannya ya. Kita mau baca sama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Di situ perikopnya dikatakan Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kita lihat ya, orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka itu seharusnya, kalau saya baca, seharusnya mereka itu di jalan itu hanya 14 hari atau 40 hari ya. Di jalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi pada kenyataannya mereka harus berputar-putar sampai 40 tahun loh. Bukan 40 hari loh ya, 40 tahun. Karena apa? Karena ketegar tengkuknya orang Israel di hadapan Tuhan. Nah kita lihat, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, perikopnya. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat
garis bawahi ya ayat 2. Tuhan berjanji bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kita lihat. Tuhan berfirman lewat Musa kepada Musa, kepada orang Israel, ya. Musa kan meminta supaya Tuhan menyertai orang Israel. Kenapa? Karena di pasal yang ke-32, kalau ibu-ibu bisa baca di rumah nanti. Pasal 32 di situ adalah ada masalah yang besar. Sesuatu yang besar yang terjadi ya setelah peristiwa ada peristiwa yang besar, peristiwa yang tragis, yaitu penyembahan anak lembu emas oleh bangsa Israel. Kenapa mereka menyembah anak lembu emas? Karena tatkala mereka menunggu Musa turun dari gunung Sinai atau gunung Horeb, Musa itu lama sekali tidak turun-turun ya. Musa enggak ngomong gini, orang Israel tunggu ya, nanti 40 hari aku naik ke gunung, 40 hari kemudian aku pasti turun ya. Pasti mereka akan dengan santainya menunggu Musa sampai dia turun. Ini Musa tidak memberikan informasi bahwa dia nanti akan sampai 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai tersebut. Sehingga pada waktu orang si Israel menunggu pada pasal 32 ya, kejadian itu. Menunggu Musa itu lama sekali tidak turun. Dia katakan kepada Harun, loh Musa itu tidak turun-turun, iya dia hidup. Kalau dia sudah mati di Gunung Sinai itu gimana ini? Siapa nanti yang akan memimpin kita ke Kanaan? Terus akhirnya Harun diperintahkan oleh orang Israel. Mereka ngomong kepada Harun, ayo buatkan kepada kami itu Allah. Ya, buatkan kepada kami Allah untuk supaya kami sembah di dalam perjalanan kami ke tanah Kanaan. Sehingga dikatakan firman Allah, Harun menyuruh orang Israel untuk melepaskan emas-emas. Mereka pada waktu keluar dari Mesir, kenapa mereka banyak emas? Dikatakan firman Tuhan, Tuhan menggerakkan orang Mesir memberikan mereka itu emas ya, banyak emas. Jadi mereka dioleh-oleh itu, bukan oleh-oleh makanan, minuman untuk perjalanan, tapi dikasih oleh-oleh emas oleh orang Israel. Karena mereka itu adalah budak di Mesir. Dan dikatakan firman Tuhan, ditanggalkannya semua emas-emas mereka. Dan mereka dijadikan anak lembu emas oleh Harun. Dan itu disembah oleh orang Israel. Nah tatkala Musa turun, Musa melihat orang Israel, lu kok ramai sekali. Dan Tuhan mengatakan, Musa kamu turun no. Karena orang Israel sudah berubah setia kepada aku. Mereka itu menyembah patung emas. Mereka menyembah lembu emas, anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Dan setelah Musa melihat, Musa itu sebenarnya dia itu memegang hukum, 10 hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Dan dikatakan pada waktu dia lihat orang Israel berbuat seperti itu, Musa marah dan dia banting yang namanya 10 hukum Allah itu. Kita lihat ya, 10 hukum Allah itu akhirnya ya rusak. Nah kita lihat. Orang yang sesabar Musa. Di Alkitab yang paling sabar itu siapa ibu-ibu? Musa. Iso ngamuk loh ya. Gara-gara orang Israel yang kata orang Jawa, orang Surabaya kebacut. Nemen, wablek ibu-ibu kita lihat ya. Saking marahnya Musa, orang yang sabar itu, kalau orang yang sabar itu sampai marah ibu-ibu, berarti sudah terlalu, benar ya ibu ya. Kalau saya marah enggak terlalu, karena saya pada dasarnya agak suka pemarah. agak cepat emosi ya. Tapi itulah yang menjadi pergumulan saya ya. Sampai saat ini saya mau belajar untuk Tuhan tolong saya. Kalau ada satu peristiwa saya itu, Yesus Tuhan, ojo sampai aku marah. Saya belajar, kita pun juga belajar ibu-ibu ya. Kita punya kelemahan dalam hal apa? Ya, kalau saya mangkel, saya enggak ndablek orangnya ya. Jadi ibu-ibu walaupun garai, aku tidak akan mangkel ya ibu-ibu ya. Kalau Bu Aywa mungkin katakan kelemahannya mangkel. Kalau saya kelemahannya mungkin agak cepat marah ya. Tapi itu ya harus kita belajar loh ya. Mau dirubah Tuhan. Benar Bu Aywa? Ya, mau dirubah Tuhan. Kalau kita suka ngamuk, Tuhan akan hadapkan kita dengan orang yang garai ngamuk ya tiap hari. Rasanya mau ngamuk. Tuhan hadapkan dengan orang yang seperti ini. Dan saya belajar, Tuhan tolong saya.
Ojo aku marah, ojo sampai saya marah Tuhan, ojo sampai aku berdosa. Ya mulai sedikit-sedikit agak sabar, belum sabar, agak sabar. Puji Tuhan ya. Kita lihat Musa ini dia itu sampai marah. Sehingga firman Tuhan katakan ayat yang ke-1, pasal ke-33 ayat 1. Tuhan berfirman, berjalan dari sini engkau dan bangsa itu untuk kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Terus Tuhan katakan ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat. Luar biasa enggak ibu-ibu? Seumpama ibu-ibu pergi berjalan, terus ada malaikat Tuhan yang mendampingi, kira-kira senang apa enggak? Senang ya, wow, wong pengawal aja mendampingi kita, senangnya luar biasa. Apalagi ini malaikat Tuhan. Tapi itu tidak dengan Musa, ya. Musa enggak kesenangan didampingi oleh malaikat Tuhan. Kita lihat ya. Aku akan mengutus orang malaikat Tuhan malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan. Jadi orang Kanaan, Amori ini adalah musuh-musuh orang Israel ya. Orang Het, orang Feris, Hevi, orang Yebus akan kuhalau. Ini kan janji Tuhan ya bagi orang Israel. Kenapa Musa tidak suka, Musa tidak senang disertai oleh malaikat dan janji bahwa Tuhan akan menghalau orang-orang yang memusuhinya. Karena kehadiran Tuhan itu adalah yang utama. Amin ibu-ibu. Ya, Musa tidak tergiur dengan Kanaan yang penuh dengan berkat. Musa tidak tergiur dengan Kanaan yang penuh susu dan madu berkelimpahan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan Musa tergiur. Tuhan Musa mengatakan, enggak Tuhan, kalau engkau tidak bersamaku, aku loh enggak mau jalan. Ya. Kalau engkau pribadi tidak bersamaku, walaupun malaikatmu menyertaiku, aku tidak mau. Aku mau Tuhan pribadi yang bersama denganku. Ibu-ibu, biarlah ini juga menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, menjadi kemauan kita. Tuhan, engkau pribadi biarlah hadir di dalam hidupku. Amin ibu-ibu. Kalau Tuhan pribadi hadir dalam hidup kita, maka kita akan gini loh. Aku ini sopo sih Tuhan, bener ya? Tidak ada keangkuhan dalam hati kita. Siapa kita? Loh ibu-ibu, Tuhan tuh maha kuasa, maha besar, maha luar biasa. Bisa sama Tuhan lo kita dipites gini, straight, enggak ada. Bener, kayak kita pites kutu-kutu itu loh, kutu, kita gini kan. Loh itulah kita, ya. Jadi enggak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Ya, kalau Tuhan yang maha besar itu mau ya bersatu dengan kehidupan kita ini. Maka saya percaya enggak ada sedikit pun di dalam hidup kita yang akan kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar ingin apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita ibu-ibu ya. Ini adalah situasi yang mengerikan kita lihat ya. Apa yang orang Israel alami tatkala Tuhan mengatakan demikian kepada Musa ya. Kita lihat ya ayat yang ketiga. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ayat 3 dikatakan. Karena engkau ini bangsa yang apa katanya? Tegar tengkuk. Kenapa Tuhan tidak mau berjalan dengan orang Israel? Karena mereka itu adalah bangsa yang tegak tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa? Karena zaman dulu sedikit saja orang Israel melakukan pelanggaran, Tuhan itu langsung membunuh loh. Langsung binasa loh di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ngomong, aku itu tidak bisa bersatu dengan orang Israel yang tegar tengkuk ini. Nanti mereka itu pasti habis di jalan, mati di jalan. Saking tegar tengkuknya ya. Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Berarti tanpa Tuhan itu sesuatu hal yang apa? Mengerikan. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Berkabunglah mereka seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Jadi kita lihat, yang pertama firman Allah mengatakan kepada kita, kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Untuk itu ibu-ibu, mari kita mau senantiasa libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita. Mari kita mau senantiasa jalin hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Kita mau baca ayat 15 sama-sama, ayat 15 bersama-sama kita baca. 2 ayat 15 ya, sama-sama kita baca supaya kita dapat berkat dari ayat ini. Ayat 15, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita lihat ya. Loh kalau Tuhan tidak membimbing kami orang Israel, Nggak usah suruh kami berjalan Tuhan. Aku nggak mau berjalan, kami nggak mau berjalan. Ya, kita lihat, Musa itu berani ya, seperti itu sama Tuhan. Ya, ibu-ibu, kenapa? Karena Musa itu hatinya memang melekat kepada Tuhan. Dan dia adalah orang yang berbicara dengan Tuhan seperti kepada temannya. Ya, muka dengan muka, walaupun dia tidak bisa melihat muka Tuhan loh ya. Firman Allah katakan Musa hanya melihat punggungnya Tuhan. Kenapa tidak bisa lihat mukanya Tuhan? Karena setiap orang yang melihat Tuhan pasti mati. Ya benar ya Bu? Ya pasti mati. Kenapa sih? Tuhan itu kok jahatnya? Karena Tuhan itu maha kudus, maha kuasa. Ya tidak bisa itu berhadapan dengan kita yang maha banyak kekurangan. Kita yang berdosa, ya ibu-ibu. Kita yang, apalagi zaman sekarang ini, kalau zaman dulu mungkin orang membunuh, dikatakan itu membunuh secara lahiriah, ya membunuh orang. Sekarang kita marah aja loh ya. Kita benci loh sama orang, firman Tuhan katakan apa? Sama dengan membunuh loh ibu-ibu. Benci itu sama dengan membunuh. Jadi yang ngomongin, aku gak pernah membunuh kok Bu. Tapi aku muangkel benci sama orang itu. Wih, aku lihat orang itu di ujung sana. Langsung aku duduk di ujung sini. Aku gak mau lihat orang itu. Wajahnya aku gak mau lihat. Ya buat apa kita ke gereja kalau seperti itu ibu-bu. Ya, gak usah karuan, gak usah ke gereja. Bener loh ya. Jadi mari saat ini mulai tahun 2026 dikatakan Bu Aiwa tadi. Kita mau lebih lagi memperbaiki diri. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kita itu tidak sanggup berbuat sedikit pun yang baik, kita tidak sanggup. Tetapi kita minta kekuatan Tuhan. Makanya pentingnya Roh Kudus itu, firman Allah itu setiap hari kita renungkan, kita belajar untuk lakukan. Makanya firman Tuhan katakan kita perlu setiap hari itu apa? Diisi oleh firman Tuhan, sehingga itulah yang memampukan kita itu untuk melakukan firman Tuhan. Jadi bukan, iya aku bisa, soalnya aku ini orangnya itu tidak seperti orang luar pulau itu yang rodok galak-galak loh. Aku ini orang apa ya, orang kalau Solo yang orang ningrat itu penuh dengan tata krama, lemah lembut, apa ngomongnya itu pelan, kayak orang Mado, apa sih gitu ya mungkin ya. Ibu-ibu, bukan itu loh ya yang Tuhan lihat. Tuhan lihat itu hati ya. Tapi semua itu akan terpancar lewat perkataan kita. Ya saya pun juga harus belajar ya untuk mau diubah oleh Tuhan. Semua kita, mari kita belajar untuk diubah oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kehadiran Tuhan itu lebih penting dari berkat Tuhan ya. Musa tidak tergoda dengan tanah perjanjian jika Tuhan tidak ada di sana. Hadirat Tuhan adalah pembeda umat Tuhan dengan bangsa lain. Jadi kita lihat ya. Kenapa Musa ngomong gini loh. Gimana caranya? Bagaimana kami akan berbeda dengan orang lain kalau kami itu tidak disertai Tuhan sendiri? Itu loh perkataan Musa kepada Tuhan ya. Ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah firman Tuhan mengatakan kami dibedakan karena ada Tuhan. Mereka itu tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka itu tidak ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Kami dibedakan dari mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena ada Tuhan.
Amin. Bukan karena kami itu yang diberkati banyak, makanya kami berbeda dengan mereka. Bukan. Tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Ibu. Karena Tuhanlah yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi kalau ada Tuhan, saya percaya hidup kita, perkataan kita, perilaku kita, cara pikir kita kepada orang lain pun itu juga berbeda dengan perilaku orang dunia kepada orang lain. Jangan sampai dilihat orang dunia itu loh orang yang enggak kenal Tuhan, enggak pernah pergi ke gereja. Lah kok hidupnya lebih bagus ya daripada orang Kristen. Loh ojo ya Ibu ya. Jangan sampai ya. Lah itu loh enggak korupsi. Lah orang Kristen kok korupsi? Lah kita lihat mungkin ada orang Kristen yang korupsi. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak ada yang demikian. Apa yang bukan milik kita jangan kita ambil. Ibu-ibu jangan kita ingini dikatakan firman Allah. Ya kita berbeda dari orang lain. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya seringkali kita lebih mencari berkat Tuhan ya dalam tanda petik tanah yang subur, kesuksesan katanya, kenyamanan daripada sang pemberi berkat yang adalah Tuhan. Jangan. Seringkali kita mengutamakan berkat-berkatnya toh tanpa mengutamakan pemberi berkat. Pemberi berkat kita itu adalah siapa Ibu-ibu? Tuhan. Mari kita mau kejar Tuhan. Mari kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita mau baca itu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 ya. Pasti kita hafal ayat ini ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Oh enggak ditampilkan. Matius pasal 6 ayat 33 kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat ayat yang ke-33, 23. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah mengatakan kepada setiap kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang kita perlukan, apa yang kita perlukan untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai, firman Allah katakan akan ditambahkan kepada kita. Cari dulu kerajaan Allah, utamakan dulu Tuhan. Dia yang memberikan berkat bagi setiap kita dan yang lainnya akan ditambahkan kepada setiap kita. Jadi yang pertama, kehadiran Tuhan lebih penting daripada berkatnya. Yang kedua, hadirat Tuhan memberi ketenangan kepada kita. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 33, kita tetap ya di Keluaran, kasih pembatas. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah kita lihat. Tuhan berbicara kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Hadirat Tuhan memberikan kita ketentraman, memberikan kita ketenangan, memberikan kita istirahat. Hadirat Tuhan memberikan kita damai sejahtera walaupun kita di padang gurun. Amin. Walaupun kita di tempat yang gersang, walaupun kita dalam menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kita ketentraman. Hadirat Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, jalan tol, tetapi menjanjikan penyertaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Tadi pujian tadi sudah dikatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu ya, Ibu-ibu. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dalam janjinya. Tuhan berjanji berjalan bersama, bukan hanya memberikan petunjuk dari jauh, tapi Dia adalah Immanuel yang menyertai kita, yang bersama dengan setiap kita. Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Kita baca. Matius 28
ayat yang ke-20 bagian B, 20 bagian B. Aku, di situ dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat ya. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, ketahuilah, ingatlah baik-baik ibu-ibu, bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Senantiasa itu setiap hari Minggu, apa mungkin 1 bulan 1 kali, waktu Natal toh. Kalau senantiasa itu apa ibu? Selalu ibu-ibu, setiap saat, setiap waktu Tuhan menyertai kita. Bukan hanya tatkala kita senang, tatkala kita duka pun ingat Tuhan menyertaimu. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan ada, Tuhan menggendongmu, Tuhan memberimu kekuatan. Ibu-ibu ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita merasa kayaknya Tuhan kayaknya Tuhan tidak ada deh. Tatkala aku menghadapi masalah sepertinya Tuhan tidak ada. Ya, itu adalah pikiran kita sendiri loh ibu-ibu. Karena kadangkala tatkala kita menghadapi masalah, aku malas doa. Ya, kita sendiri loh yang menjauh dari Tuhan, benar ya. Aku tidak ibadah-ibadah, buktinya masalahku tambah banyak ibadah. Kita kan yang menjauh dari Tuhan. Padahal pada dasarnya Tuhan selalu ada. Ya, dalam musim kehidupan kita, saat kita sakit, saat kita berduka cita, saat kita bersuka cita, saat kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, situasi apapun di dalam kehidupan kita mungkin khawatir, kita mungkin takut dengan hidup ini, kita mungkin takut dengan masa depan kita. Tetapi ingatlah ibu-ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Amin. Amin. Ya. Walaupun dunia ini berakhir, penyertaan Tuhan tetap di dalam hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tetap ada di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Kita baca Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ya ayat ini 2-3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Nah kita lihat. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah kata senantiasa lagi ya. Selalu memandang Tuhan. Ya. Jadi ibu-ibu jangan kita fokus kepada masalah. Tapi biarlah pusat hidup kita, fokus kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita memandang Tuhan dikatakan, Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Aku kuat karena Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan bukan hanya ngomong gini, bukan hanya berdiri terus dia lihat kita. Jarno lah. Kon punya masalah ya perang-perang sendiri dengan masalahmu. Tidak loh. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Ya kita lihat. Jadi tadi kedua, hadirat Tuhan memberikan ketenangan kepada kehidupan kita. Ya, kehadiran Tuhan dialami kapan? Dialami tatkala kita hidup intim dengan Tuhan. Ya itu kita baca ya dalam Mazmur. Keluaran tadi. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33. Kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat yang ke-10 saya baca dulu. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ya ibu-ibu, kita lihat pintu kemah ini adalah tempat
Musa itu mendirikan kemah pertemuan ya, selain kemah mereka tempat tinggal. Dia itu mendirikan kemah pertemuan di tempat mereka berkemah itu. Dan dikatakan firman Tuhan itu adalah tempat di mana dia datang untuk berdoa, untuk bertemu muka dengan Tuhan ya. Di kemah tersebut, ibu-ibu kita lihat. Jadi kita lihat kehadiran Tuhan di dalam keintiman. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita lihat ya, berhadapan muka kayak gini, wajahnya melihat walaupun dia tidak bisa melihat wajah Tuhan. Ya, dikatakan firman Allah. Musa membangun kemah pertemuan di luar perkemahan, di luar perkemahan mereka. Tempat ia mencari Tuhan. Kita lihat ibu-ibu ya. Jadi di tengah dunia yang sibuk ini, kita perlu waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Kita bersekutu dengan Tuhan bukan hanya di gereja tok loh ibu-ibu seperti pada saat ini. Saat ini kan kita bersekutu dengan Tuhan ya. Lewat firman Tuhan, lewat kita berdoa, lewat doa puasa, lewat doa pagi, mungkin di tempat ini doa malam. Bukan hanya itu tok, tapi perlu kita adakan waktu di rumah kita masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan pribadi ya. Pribadi kita bersekutu dengan Tuhan. Ibu-ibu ya, kita perlu mengambil waktu ya. Kita kan orang yang sibuk, pasti ibu-ibu ini katanya orang-orang ibu-ibu itu pengangguran. Enggak loh ya, kita enggak pengangguran. Kita ini adalah orang-orang yang sibuk, apalagi ibu-ibu yang punya usaha. Pasti sibuk, belum pekerjaan rumah, belum usahanya. Tetapi firman Allah katakan mari di tengah kerepotan kita, kesibukan kita, kita mau ambil waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Agar tidak kehilangan kepekaan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi orang-orang yang peka atas kehendak Tuhan. Peka atas kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Peka atas apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita ibu-ibu ya. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Minta tolong ditampilkan. Saya baca di sini aja ya, karena ada yang telepon di saya. Kalau saya tolak nanti orang yang tersinggung. Jadi saya baca ayat 8a, ya benar ya. Yakobus pasal 8, bentar ya saya lihat, benar ya, ayat 4, pasal 4 ayat 8a ya. Pasal 4 ayat 8, ayat 8 bukan a. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan apa katanya? Mendekat kepadamu. Mari kita mau jalin hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya. Yang terakhir, hadirat Tuhan dinyatakan melalui kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ya. Saya bacakan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Hadirat Tuhan dinyatakan melalui kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan bukanlah karena kehebatan orang Israel. Ingat ya. Penyertaan Tuhan bukan karena kehebatan orang Israel. Ibu-ibu. Karena mereka itu adalah orang yang apa? Saya katakan tadi awal. Orang yang tegar
Orang yang dablek, orang yang tegar tengkuk. Jadi penyertaan Tuhan bukan karena orang Israel yang baik, bukan karena orang Israel yang berjasa, ya penyertaan Tuhan itu ibu-ibu. Tetapi dikatakan, tapi karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa dipakai Tuhan, kalau kita mungkin diberkati Tuhan, kalau kita bisa ditolong Tuhan, kita merasakan kita itu adalah orang yang setiap hari bisa intim dengan Tuhan. Janganlah hal itu menjadi kesombongan dari diri kita loh ya. Merasa, oh aku ini loh lebih dari dia. Dia itu kalau doa itu enggak tahan 10 jam. Aku itu loh bisa 10 jam. Oh ada orang kan yang, seperti itu pun juga sudah salah mungkin ya. Ngomong aku itu kalau doa itu langsung Tuhan berbicara. Wih ibu-ibu ya. Ya bisa sih. Tuhan berbicara, Tuhan ngomong ini. Sampai saya itu ditanya sama seseorang loh. Bu, ibu itu enggak diomongi Tuhan tentang saya. Terus saya ngomong gini, lah itu aja enggak diomongi kok apalagi saya. Lah dirimu ya hubungan sendirilah sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bener enggak? Loh, orang itu kan punya masalah dan dia punya berkat ya. Saya sedikit kasih kesaksian. Suaminya itu orang luar negeri dan katanya kalau seumpama cair uang pensiunan apa uang apa gitu loh ya. Itu sampai ratusan M gitu loh ibu-ibu, sampai saya itu sudah buat. Maksudnya seumpama dikirim dari Amerika itu saya enggak bisa pakai Bank Indonesia saking banyaknya. Aku itu sudah buka sampai dari Singapura buka rekening gitu loh ya dari luar negeri untuk supaya bisa menanggung uang segitu banyaknya. Ibu doakan ya katanya demikian. Kalau berhasil Bu, wah kita lihat ya pendeta atau kalau berhasil Bu, ibu pokoknya Bu, Karangpat itu gerejanya tak bangun, ibu saya kasih berapa M, lu ibu Bu, oh kita doakan benar-benar ya, Tuhan ampuni aku. Berapa bulan kemudian mamanya meninggal, mamanya si orang ini ibu-ibu, ya suaminya itu orang luar negeri, mamanya meninggal ibu-ibu. Terus ngomong gini, wah berarti mama saya itu enggak dapat berkat dalam hal ini yang emannya ratusan M ini loh. Terus, Bu aku sudah pergi ke ibu pendeta ini. Ya saya enggak mau ngomong ya, yang suka bernubuat. Dia bilang katanya sebentar lagi akan cair. Ibu pahala enggak doa kapan cair? Aku itu enggak dikasih karunia Tuhan itu untuk kasih tahu kapan cair. Orang itu mungkin dikasih karunia tapi saya tidak dikasih karunia untuk seperti itu. Saya gitu. Saya berdoa saja, bantu dalam doa. Ya benar toh ibu Bu. Wong enggak dibilang Tuhan terus aku ngomong dibilang Tuhan. Wah bahaya saya ini ya. Berapa waktu kemudian ibu-ibu. Loh ya, dia lo meninggal. Yang si ibu ini meninggal. Ya. Suaminya itu orang luar negeri tahu. Dia beli tanah, rumah di Indonesia ini atas nama istrinya. Akhirnya sama keluarga istrinya diambili. Suaminya itu nikah lagi. Lah, terus saya sudah tidak tahu kemana ya. Lah, seperti itu loh ibu-ibu. Padahal Tuhan ngomong nih Bu, sudah deket mau cair. Sampai dia meninggal loh. Tidak cair-cair. Bayangkan ibu-ibu. Loh kita lihat ya. Jadi bukan enggak usahlah kita seperti itu ya yang terus Tuhan ngomong, enggak usah bisa Tuhan ngomong ya. Bisa Yeli gitu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil toh ya. Tapi Tuhan itu berfirman di firman Tuhan ini. Kalau apa yang hamba Tuhan katakan walaupun katakan Tuhan ngomong tapi enggak ada di Alkitab. Ibu percaya apa tidak? Jangan dipercaya. Itu berarti Tuhan enggak ngomong.
Karena apa yang dia omongi Tuhan itu semua ada di Alkitab. Makanya banyak baca Alkitab ibu-ibu supaya tidak dibodohi sama orang yang walaupun katanya Tuhan ngomong. Walaupun dia hamba Tuhan. Dan ngomong Tuhan ngomong ya. Jadi mari kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, penyataan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan melalui kasih karunia kepada setiap kita. Penyertaan Tuhan, saya katakan tadi, bukanlah karena kehebatan kita. Karena kita ini adalah tegar tengkuk, manusia yang penuh dengan dosa, yang banyak kali gagal di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu karena karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya, perjanjian baru kehadiran Tuhan itu disempurnakan di dalam kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia adalah Immanuel yang menyertai kita selamanya. Puji Tuhan, saya tidak banyak lebarkan firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau pujikan pujian bukan Mazmur, Keluaran pasal 33. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Biarlah ini menjadi doa kita, biarlah ini menjadi kerinduan kita, biarlah ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau melakukan apapun. Sertai aku Tuhan, pimpin aku, bersamalah denganku senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika